Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Apa sih sebenarnya yang saham apa sih yang cukup layak untuk kita bisa ikut fenomenanya window dressing ini nih Mas Niko? Kalau saham secara spesifik yang kita bilang tadi ya, bahwa kalau kita lihat buat perbankan ini masih atraktif. Jadi kalau kita lihat BCA dan Mandiri secara historically itu performanya cukup bagus ketika di bulan Desember. Jadi apalagi di tahun ini bakal diikuti dengan fundamental yang cukup solid juga ya. Dari sisi restructuring kreditnya itu trennya makin kecil, jadi net interest margin-nya sedikit melambat, atau ibaratnya sedikit ketahan atau relatif lebih stable. Kalau kita lihat dari sisi liquidity, dana pihak ketiga juga bagus currently. Tumbuhnya double digit, jadi itu bakal support dari sisi liquidity-nya. Lalu kalau kita lihat buat ekspektasi di tahun depan, profitability dan juga lending atau pertumbuhan kredit itu bakal membaik. Jadi itu menurut kita yang positif ya. Lalu yang kita lihat juga positif sebenarnya infrastruktur ya, karena kalau kita lihat Jakarta Infrastructure Index itu performanya juga positif tuh dari 9 dalam 10 performa 10 tahun terakhir. Jadi saham-saham yang bisa kita koleksi sebenarnya specifically adalah kayak Wijaya Karya misalnya. Wijaya Karya itu adalah menurut kita adalah saham yang paling kuat di sektor construction. Neracanya paling kuat, revenue terdiversifikasi, jadi itu bakal positif sebenarnya buat Wijaya Karya. Waskita Karya pun menurut kita juga atraktif ya, apalagi sebenarnya kan tahun ini kita lihat Omnibus Law bakal support dari sisi perizinannya juga. Lalu dengan adanya terms terkait dengan Sovereign Wealth Fund, SWF, ini bisa dibilang akan support buat pembelian nanti divestasi yang dimiliki oleh Waskita Karya ya. Jadi total itu akan dibeli oleh pemerintah melalui SWF itu tadi, jadi mereka akan punya liquidity tuh. Jadi bisa dibilang nanti dari tingkat hutang itu akan lebih kecil, jadi mereka punya ability atau kemampuan buat mengambil kontrak baru itu tadi. Jadi itu saham-saham yang menurut kita harusnya positif ya. Lalu saham-saham yang sebenarnya kayak Astra, menurut kita juga harusnya ada ruang nih. Kalau kita lihat Jakarta Miscellaneous Index itu performanya positif, Astra juga positif. Jadi apalagi kalau kita lihat nanti di bulan Desember itu dari sisi consumer confidence sudah mulai pulih ya. Kalau kita lihat data recovery otomotif itu benar-benar kelihatan dalam 3 bulan terakhir. Lalu kalau kita lihat performa PlayStation dari Astra Lestari itu juga trennya positif. Dari sisi perbaikan ekonomi itu akan diikuti dengan perbaikan sektor buat heavy equipment ya, atau alat berat itu tadi. Harga batu bara juga akan meningkat biasanya nanti di akhir tahun, karena biasanya China itu bakal import lebih banyak karena mereka memasuki musim dingin. Jadi itu yang menurut kita bakal support ya buat Astra juga ya. Oke, ini langsung dikasih nih bocoran-bocorannya. Tapi menarik sebenarnya untuk memperhatikan beberapa saham yang tadi dimention oleh Mas Niko juga nih, Wika, WSKT ini kan memang part of constructions yang kita tahu as a fundamental kan mereka cukup berdarah-darah nih sebenarnya kalau dari sisi tingkat hutang begitu ya, dan kemudian apa yang terjadi juga di tengah pandemi ini. Cuman kalau misalnya di window dressing itu sebaiknya investor tuh punya mindset tidak membeli masa depannya juga, atau hanya akan berlalu saat itu aja, ketika momennya sudah selesai ya udah bisa realisasi begitu setelah kenaikan harga sahamnya, atau seperti apa sih baiknya nih Mas Niko? Iya, jadi kalau ibaratnya strategi menurut kita yang paling tepat buat Windows dressing itu adalah kita nggak boleh ibaratnya masuk saham yang ibaratnya buat short term-nya aja gitu. Karena ibaratnya kalau kita masuknya short term, kalau kita lihat kayaknya ini bakal diangkat, atau yang bisa dibilang ini ada rumor bakal diangkat, kita bakal masuk, potensially bisa masuk saham yang sebenarnya quality-nya nggak begitu bagus. Growth prospeknya nggak begitu bagus, neracanya juga sangat lemah, jadi resiko dari sisi default itu juga tinggi. Jadi itu yang harus di-avoid dari sisi investornya. Jadi kalau seandainya kita masuk saham yang punya quality bagus, itu harapannya kalau seandainya fund manager pun nggak melakukan dari sisi windows dressing itu tadi, mereka at least masih bisa pegang itu jalan jangka panjang. Nah, jadi itu yang sebenarnya menurut kita harusnya positif. Jadi kalau seandainya nanti mereka lihat, oh saham ini akan masuk kategori windows dressing misalnya, naiknya udah banyak, misalnya year to date misalnya udah 200%. Oh ini kayaknya bakal diangkat lagi karena windows dressing, karena ibaratnya investor ekspektasinya, oh ternyata ini kapital pasarnya kecil, trading liquidity-nya rendah, jadi dari fund manager bisa masuk ke situ. Cuman ternyata ibaratnya fund manager nggak melakukan itu, ibaratnya sahamnya malah under pressure, jadi itu resikonya sangat tinggi. Jadi itu yang sebenarnya saran kita buat investor ya. Jadi fokuslah buat saham-saham yang sebenarnya lebih big caps, karena big caps ini kan selain dari fund manager yang akan support dari sisi liquidity-nya, foreign fund pun akan support buat yang saham-saham big caps ini. Jadi kelihatan sebenarnya kan beberapa hari ini buat dari dana asing itu masuk ke pasar cukup signifikan ya.
Kalau kita lihat signifikan, itu asing biasanya masuk buat dari sisi saham-saham yang sebenarnya punya kapitalisasi pasar besar, trading liquidity-nya juga gede. Atau saham-saham yang sebenarnya masuk kategori indeks sebenarnya. Mereka bisa masuk ke MSCI, mereka bisa masuk juga melalui ETF-nya atau EIDU, atau ibaratnya yang LQ45. Nah, saham-saham yang masuk kategori indeks itu tadi biasanya adalah saham-saham yang big caps dan juga punya prospek bagus dan liquidity-nya bagus. Jadi, itu yang sebenarnya kita sarankan buat investor ya. Apalagi setelah kita melakukan back testing buat 10 tahun terakhir, large cap itu lebih perform dibandingkan small cap ketika di bulan Desember. Itu sih ya.